penyegaran atau pelatihan bagi kader ya. Kemudian pemantauan sedang pada posyandu ya. Ada lagi kelas ibu balita ya. Kemudian sosialisasi hubungan KIA baru oleh kader ya. Dan sweeping untuk hubungan bayi DO. Tadi yang ibu hamilnya, sekarang yang bayi itu juga harus mendapat pemantauan. Itu juga akan kita sweeping kalau dia DO ya. Jadi masalah yang DO ini akan kita sweeping. Jadi kita minta bantuan dari Bapak Ibu perangkat desa untuk membantu kegiatan sweeping ini ya. Karena biasanya kalau yang sweeping yang DO ini biasanya non sewu dari kalangan orang mampu, sehingga tidak mau mereka dipantau oleh kader, oleh perangkat itu nggak mau, sehingga dia pilih misalnya periksa ke spesialis dan sebagainya. Nah ini merusak administrasi kita ya. Jadi harus kita pantau melalui pencatatan kita ya. Atau kunjungan rumah neonatus resti ya, untuk ibu melahirkan yang resiko tinggi tetap kita adakan pemantauan. Lanjut. Buahnya ya ternyata lanjut aja harus sesuai. Nanti kalau satu persatu nggak selesai. Ya, jadi itu aja dari wilayah selatan Kepung ya. Kegiatan yang akan kita lakukan di bulan Juni nanti ya. Kalau mau minta filenya nanti bisa menghubungi Mbak Tias ya, untuk di copy ya, kira-kira apa saja yang akan kita lakukan di bulan Juni ini atau di tahun 2021. Sebelumnya kami beritahu bahwa kegiatan ini baru bisa kita laksanakan di bulan Juni ini karena memang anggaran dari pemerintah baru bisa diturunkan di bulan Juni ini, sehingga sebenarnya kita sudah merencanakan di awal tahun ya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga hanya bisa dilakukan di bulan Juni. Dari wilayah selatan Kepung saya cukupi, mungkin ganti wilayah utara ya, Bu Ani. Jenengan lawan pulau kesel. Gantian ya, karena hasil itu kesel. Enggak. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nutrisionis, ahli gizi dari Puskesmas Keling. Sama geng, stunting ini kita tingkat kecamatan. Jadi penanganannya kita memang kolaborasi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri karena memang program stunting ini multisektor. Ini kita desa lokus wilayah utara, yaitu diawali Kencong dan Keranceng tahun 2020, kemudian 21 Keling ini adalah yang SK Bupati. Kemarin diminta oleh dinas yang akan di SK-kan di tahun 2021 diminta nambah lagi 2, sehingga tahun ini wilayah utara tinggal Berunggong dan Damarulan itu nanti yang akan di SK-kan oleh kepala dinas. Kemudian ini capaian stunting, data terakhir kita, capaian Puskesmas sudah 10,2, ini sebenarnya sudah di bawah target nasional yaitu 14,2, tetapi kita masih diminta untuk menurunkan sekecil mungkin karena angka yang dari Puskesmas itu nanti akan berpengaruh pada angka kabupaten. Dengan capaian tertinggi yang masih angkanya tinggi yaitu di Desa Berunggong 13,8 dan yang terendah adalah Damarulan 8,03. Next. Tahun ini per Juni ini kita dari 426 desa Keling ini yang kita evaluasi masih yang desa lokus 2020, 2021 yang lokus oleh kabupaten. Itu yang sudah lulus murni karena intervensi adalah dari 483 baru 10, sedangkan 3 atau 5,2% ini lulus karena memang usianya sudah melebihi 5 tahun. Ini yang bisa Keling. Kemudian next, yang permasalahan stunting di desa Keling ini sebagian besar adalah karena makanan. Jadi karena intake makanan atau kekurangan
makanan. Jadi memang betul kalau kemarin kita ada pelatihan pemberian makan bayi dan anak itu memang kalau kita tanya ibu balita memang rata-rata memang kurang, dan rata-rata memang ketika anak itu usia 1 tahun itu sudah sulit makan, sehingga ya memang itu tadi asupannya kurang. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah ketika hamil ibunya mengalami KEK atau kekurangan energi kronis sebanyak 15%, ibunya anemia itu 8,8%, dan tidak diberikan ASI eksklusif 19,2%, sedangkan kalau BDLR hanya 1,8%. Next. Kemudian yang kencong ini sudah lulus 23,9 ditambah 10%, jadi 33, sekitar 34% sudah lulus stunting. Karena yang lulus karena usia 10%, yang lulus karena intervensi 23,9%. Permasalahan di desa Kencong sama, terbanyak adalah karena memang asupan makan. Selanjutnya, kemudian yang desa Krencek itu dari 63 yang stunting, itu yang sudah lulus adalah 18, 28,5, dan yang lulus karena usia 9,5%. Permasalahan juga masih sama, yaitu karena memang asupan atau intake makan yang memang kurang. Jadi pola asuh. Jadi sebenarnya bukan tidak mampu memberikan makanan, tetapi kadang ibu itu ketika anak sudah merasa cukup, ya sudah gitu. Jadi kalau anak yang mompoh itu ya sudah tidak diberikan. Kalau kita teorinya adalah porsi kecil tapi sering kali di masyarakat beranggapan bahwa makan itu ya 3 kali. Padahal kalau untuk anak-anak saya tidak harus 3 kali. Boleh makan 5 kali, 6 kali dengan porsi kecil tapi sering, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah rencana kegiatan kita yang wilayah utara Puskesmas Keling, yaitu pada ibu hamil KEK atau kekurangan energi kronis kita ada PMT-nya. PMT ini berupa biskuit dari pemerintah. Kemudian kita juga ada tab tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, penyuluhan garam yodium dan penyuluhan keluarga sadar gizi, sosialisasi ASI eksklusif dan pemberian makan bayi dan anak, program imunisasi dasar lanjutan, kemudian pemberian obat cacing, pemberian vitamin A, kemudian pencegahan diare, penyuluhan PHBS, ANC terpadu. Ini wajib bagi ibu hamil, tapi kenyataannya di wilayah Keling itu masih ada ibu hamil yang belum bersedia untuk pelaksanaan ANC terpadu, sehingga capaian kita yang harusnya 100% ibu hamil itu harus perawatan terpadu minimal 2 kali di puskesmas itu belum bisa 100%. Kemudian kalakannya MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Kemudian pemantauan pertumbuhan di posyandu, orientasi buku KIA dan orientasi bumi risiko tinggi. Kemudian yang intervensi sensitifnya yaitu pemantauan kualitas air oleh program kesehatan lingkungan, bina keluarga balita dan pelaksanaan desa ODR. Insya Allah tahun ini wilayah Keling sudah 100% desa ODR. Jadi dengan bantuan Bansos Jamban salah satu langkah yang dilaksanakan untuk melaksanakan desa ODR ini. Nah, ini hanya contoh-contoh kegiatan sudah kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya refreshing ulang ya. Jadi tim percepatan penurunan stunting itu sudah ada SK-nya tingkat kecamatan. SK ini ditandatangani Pak Camat pada tanggal 13 Januari 2020. Jadi nanti kalau desa yang belum mempunyai SK ini bisa menghubungi kecamatan seperti itu ya. Kalau yang di wilayah Puskesmas Kepong sudah kami baguskan saat di Soras ya, sudah diaturkan ke desa kan ya. Seperti itu saya bacakan ulang. Jadi susunan SK ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, pokja perencanaan, pokja pembinaan dan peningkatan SDM, pokja intervensi gizi spesifik dan sensitif,
dan Pokja sosialisasi dan publikasi. Untuk pembinanya adalah Pak Camat dan Ramil dan Kapolsek. Untuk ketua 1 Kepala Puskesmas Kepung, ketua 2 Kepala Puskesmas Keling. Wakil ketuanya ada Korwil Pengawas TKSD Nunsewu, beliaunya ada betul? Betul. Untuk sekretarisnya adalah Kasih Kesos. Pokja perencanaan itu ketuanya adalah Kasih PMD, anggotanya semua sekdes Kecamatan Kepung, semua pendamping desa, dan KTU Puskesmas Kepung dan Keling. Untuk Pokja peningkatan SDM, ketuanya adalah Bidan Koordinator, 2 Bidan Koordinator, anggotanya adalah PKH, TPID, KPK, Penyuluh KP, dan KUA. Untuk Pokja intervensi gizi spesifik dan sensitif, ketuanya adalah nutrisionis Puskesmas Kepung dan Keling. Anggotanya adalah PJP 2, Sanitarian, PPL Peternakan, PPL Pertanian, dan Bidan Desa. Ini yang rawuh PPL Peternakan rawuh betul nggih? Pertanian rawuh. Nggih. Pak Widodo ini enggak. Tadi masih barusan kenalan. Untuk Pokja sosialisasi dan publikasi, ketuanya adalah Prokes Kepung dan Keling. Anggotanya adalah KPK, yaitu kelompok penyuluh kesehatan, organisasi masyarakat. Di sini diwakili oleh Asia rawuh nggih? Muslimat rawuh nggih dan Fatayat. Organisasi masyarakat, jadi ini bisa lebih luas lagi. Ketua PKK Sekecamatan Kepung dan KPM Sekecamatan Kepung. Jadi nanti ada tugas fungsi anggota tiap tim itu ada di SK, tidak kami bacakan. Yang selanjutnya adalah di undangan itu kami minta untuk para lintor maupun dantes membawa perencanaan stunting tingkat masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari pendamping desa Mas Asif, Pak Asif, Pak Kulot dan dengan Pak. Mungkin di prolog dulu dari pendamping desa yang terkait stunting, program-program yang mungkin kami belum tahu bisa disosialisasikan yang untuk 2021. Monggo Pak. Maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang virus ya, mohon maaf, terima kasih Pak Dr. Agus menghormati dan teman-teman semua tanpa terkecuali peserta pada saat ini. Alhamdulillah, mungkin beberapa waktu lalu yang sekian bulan hampir tidak mencoba berkaitan dengan pembahasan stunting sampai lali berkaitan dengan perencanaan desa yang kita kawal mengenai perencanaan di bidang pembangunan yang mana mengarah ke bidang kesehatan, yaitu penanganan stunting. Terlebih karena ada program tambahan yaitu PPKM Mikro, sehingga proses mengarah fokus kita juga yang dulunya seolah-olah kita memang dari instruksi untuk penanganan stunting melalui kader KPM beserta teman-teman TPID, akhirnya membagi waktu sehingga dalam proses perencanaannya untuk mengalokasikan anggaran dana desa kepada kegiatan PPKM Mikro yang mana besarannya adalah 8% dari total dana desa, sehingga seolah-olah stunting ini tidak kalah tenan dengan kegiatan tersebut. Tapi tidak mengurangi dari kegiatan tersebut bukan berarti tidak dianggarkan. Insya Allah tetap dianggarkan berkaitan dengan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama dan sesuai dengan juknis, bahwa stunting ini harapan kami yang sesuai dengan juknis yang kita kawal, bahwa alokasi daripada pemberian makanan terhadap balita atau anak yang dulunya desa itu menganggarkan dengan sistem bayi posyandu, tetapi harapan kita bisa mengarah ke bayi anak
ke individu gitu. Jadi alokasinya bukan lagi dianggarkan desa itu semisal 1 posyandu dianggarkan 200.000 dalam satu kegiatan, tapi harapan kita untuk di tahun 2019 sama 20 kemarin alhamdulillah sudah banyak yang mengarah ke per kepala per balita. Jadi berbalikannya mungkin kurang lebih dari 5.000, bahkan ada yang lebih. Dan setidaknya dari harapan tersebut, dari kegiatan posyandu mulai pemerintah BN itu lebih ada kelonggaran dalam rangka memberikan asupan makan atau asupan gizi. Kalau dulunya yang kita bahas ketika datang hanya mendapatkan 1 porsi maupun biasanya snack kayak kacang hijau saja, mungkin dengan penambahan alokasi tersebut akhirnya bisa penambahan mungkin susu atau mungkin vitamin ataupun yang lain yang sifatnya mendukung untuk gizi anak tersebut. Begitu. Kemudian untuk akhir-akhir kaitannya dengan yang saya evaluasi dari teman-teman KPN, mungkin ini bisa jadi catatan yang hadir dari KPN yang hadir pada hari ini, bahwa dekat-dekat ini akan ada evaluasi dari topik yang kita sampaikan itu terkait dengan pendataan stunting yang dengan laporan tiap bulan itu. Akhirnya insya Allah tanggal 24 besok Pak Dokter dari KPM dari keseluruhan Kabupaten Kediri akan dihadirkan di Kabupaten untuk membawa berkas laporan yang dilaporkan selama tahun 2021 ini. Jadi kalau kesimpulan dari kami berkaitan dengan kegiatan dan proses penanganan stunting yang dari saya, insya Allah tetap berlangsung dan berjalan dengan baik. Kemudian dalam secara penganggaran mungkin variannya macam-macam, mengingat desa kebetulan juga berbeda. Tetapi dalam pelaporan secara real, fakta data untuk melaporkan jumlah dan sebagainya balita yang mengarahnya ke kurang baik gizinya, mengarah ke stunting ini, detailnya kami belum bisa mereka secara detail secara pas yang kami terima dari data KPR, mengingat baru bulan Juni ini di pertengahan tahun baru bisa dilaporkan. Mungkin itu yang bisa kami laporkan secara diskusi ini untuk mengawali bagaimana enaknya, bagaimana harusnya, itu nanti mau kita selesaikan bersama, ada pendapat dari desa maupun dari pihak kesehatan. Kemudian ini mohon maaf sambil bertanya, sebenarnya saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Dr. Agus tadi, bahwa sekian persen dari kita yang terkena stunting, artinya dari melihat kondisi tersebut sehingga kami dalam rangka mengawal untuk mengetahui sejauh mana yang sudah ditangani sehingga sampai terjadi stunting dan sampai tertibanya, itu saya sama teman-teman karena ketika koordinasi coba begitu, bagaimana evaluasinya ini yang sudah tidak terkena stunting dan tidaknya. Dan kemudian dari setelah proses pemberian pengalokasian anggaran kepada desa, misal contoh saya di Desa Keling, mumpung ada Bu Yuli, karena Desa Keling itu termasuk Logos, sehingga kira-kira berapa sih jumlah yang seharusnya digelontorkan atau yang harus diberikan kepada mungkin dari desa ke posyandu, mengacu kepada bayi tadi, bayi anak, sehingga ketika dalam proses akhir bulan sekian saya pengen tahu apakah ada perubahan atau tidak. Tapi data itu ya kemungkinan banyak yang saya anggap mungkin saya tidak bisa menganalisa pasti itu Pak Dokter, atau mungkin bisa memahami yang saya maksud, sehingga patokan saya untuk menganggarkan anak mulai dari posyandu atau bayi anak atau kemudian lebih kan kok ya selalu seperti itu. Apakah mungkin ini evaluasinya mungkin dari kami atau dari dinas kesehatan, itu dari segi mana sehingga kita nanti sama-sama menghasilkan yang bisa dan yang klop untuk betul-betul dalam proses penanganan khususnya untuk stunting ini bisa diselaraskan dan bisa bekerjasama dengan baik. Dari saya mendorong untuk perencanaan dari Bapak Dokter beserta seluruh kru dinas kesehatan bisa melalui secara program, secara penanganan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dokter. Terima kasih Pak Asif responnya ya. Langsung aja ya menjawab pertanyaan dari Pak Asif. Jadi terima kasih atas peran dari tenaga pendamping desa ya dalam hal ini yang ikut serta dalam pengarahan ya, pengarahan di anggaran desa mau dikemanakan ya. Jadi ya, kalau tidak dipepet lali ya. Seperti tadi dikatakan pada saat COVID datang sehingga stunting agak dilupakan, tapi tetap bertahan ada anggaran untuk stunting. Dan upaya ini sudah kita usahakan ya bertahun ya, setiap tahun kita upayakan untuk mepet Pak Asif ini untuk bisa mengalokasikan dana untuk stunting khususnya, umumnya secara umum kesehatan ya. Begini Pak Asif, untuk data balita stunting ini memang tidak kita laporkan ke desa ya, tapi sebenarnya laporan itu bisa diambil atau bisa dilaporkan pada saat kita pertemuan koordinasi seperti ini ya. Sebenarnya untuk stunting ini kan berjalan terus Pak Asif ya. Jadi untuk semuanya ya, balita yang stunting ini telah kita intervensi, setelah kita OPNI dan sebagainya, itu ada beberapa yang sudah lolos. Seperti tadi ada laporan yang sudah lulus berapa, yang belum lulus berapa lah. Yang sudah lolos ini maunya Pak Asif itu piro kabeh. Terus tahun misalnya tahun 2022 itu kira-kira sing kena stunting wong piro lah. Ini karena stunting ini sifatnya kasus Pak ya, jadi kita tidak bisa membuat angka, tapi bisa membuat prediksi itu bisa, atau estimasi, angka estimasi itu bisa. Jadi misalnya di wilayah Keling ya, untuk tahun ini yang ditangani misalnya 20 ya, maksudnya 20 itu untuk bulan misalnya trimester pertama, trimester kedua itu berbeda-beda Pak jumlahnya, karena selalu yang lolos sudah tidak kita kita intervensi. Jadi kita dapat baru lagi balita yang perlu intervensi seperti itu. Jadi jumlahnya itu tidak stagnan, tidak bisa pasti ya. Tapi untuk misalnya Pak Asif membutuhkan Dok, saya butuh informasi wilayah Keling. Sekarang balita atau bayi yang ditangani stunting itu berapa orang? Itu di petugas gizi Pak. Bisa monggo silahkan diakses. Tapi kalau masyarakat umum mau mengakses tidak bisa, karena ini pelaporannya berjenjang ke kabupaten. Ya, jadi silakan kalau misalnya diperlukan data Pak Asif mau minta misalnya saya untuk penganggaran di 2022 saya membutuhkan estimasi nanti yang terkena stunting di wilayah Keling itu berapa, itu bisa monggo kita bicarakan bareng-bareng. Kita terbuka datanya, apa saja yang telah kita berikan, apa saja intervensi kita berikan. Sebenarnya maunya saya itu ada evaluasi itu setiap paling tidak 3 bulan sekali lah, atau kalau mau 1 bulan sekali malah beneran ya. Tapi rasanya nggak mungkin karena anggaran kita terbatas untuk pertemuan. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh ya kita harus evaluasi, tidak boleh dibiarkan kan ya. Bagi orang yang di luar puskesmas mungkin tidak tahu kegiatan kita apa untuk intervensi itu ya. Padahal setelah dari sini itu kita sudah mempunyai program ya, punya program apa saja yang akan dilakukan pada balita stunting yang akan kita tangani di tahun ini. Itu sudah ada semua dan akan kita laksanakan. Tentang nantinya itu lolos atau tidak tergantung dari kondisi keluarganya ya. Misalnya dari segi kesehatan lingkungannya, dia harusnya membuat jendela, rumahnya itu pengap karena tidak punya jendela. Kalau yang punya rumah tidak punya uang, terus bilangnya saya tidak mau bikin, enggak punya duit, terus kita mau apa? Kita hanya bisa untuk menyuruh atau
memberi tahu kalau rumahmu itu pengap, ini membuat masalah gitu aja. Terus kemudian ada juga karena ekonomi, ya, ibunya ke pasar sehingga perhatian kepada balitanya itu kurang. Kita juga tidak bisa mengintervensi terlalu jauh karena memang dia membutuhkan keuangan, ya. Itulah halangan-halangan yang kita hadapi di masyarakat, ya. Tapi kita tidak lelah, ya, kita terus untuk berusaha. Makanya kita meminta dukungan dari nanti namanya desa siaga, nanti di situ juga ada pokja-pokjanya, juga akan kita gerakkan untuk ke arah itu. Jadi kita bekerja bareng-bareng, ya. Ada Satgas Stunting ada, ya, tim stunting di tingkat kecamatan ada. Terus kemudian nanti di desa itu ada desa siaga, di situ juga ada timnya. Dan tugas dari tim ini salah satunya juga untuk penanganan stunting ini. Jadi jangan dibiarkan petugas gizi kami itu kerja dewe, ya. Harus ada bantuan dukungan dari tenaga desa siaga ini, yang dimana di dalamnya ada pokja-pokja yang bisa membantu, ya. Nanti ke depan akan saya aktifkan atau saya minta untuk petugas gizi kami untuk sering berdiskusi, Pak, dengan desa siaga di tingkat desa. Nah, itu ketuanya siapa akan kita ajak ngobrol. Kita beri data, kita beri mapping, ya. Pak, Bu, gone desa sampean sing kekurangan gizi kabeh 15. Omahe iki lho, di mapping, diberi map itu, diberi peta. Iku lho omahe kene. Wes. Saya punya anggaran untuk mengerjakan A, B, C, D. Tolong saya dibantu. Itulah yang baik, ya. Jadi di dalamnya desa siaga itu nanti pokja-pokja akan bergerak. Insya Allah kalau nggak salah ada pokja gizi, kalau nggak salah juga di desa siaga itu bisa ikut campur di situ, ya. Itu bisa dimanfaatkan sehingga kita nanti di manajemen desa siaga sendiri nanti juga bisa mencatat laporannya, ya. Jadi pelaporan di desa siaga sendiri punya catatan bahwa di bulan Juni sudah diintervensi sebanyak misalnya 15 balita. Kegiatannya apa? Kegiatannya pemberian PMT kepada siapa saja, A, B, C, D, ya. Tadi sudah diberikan Pak Asif untuk Bainim, namanya Bainim, Pak, ya. Jadi bukan lagi bayi posyandu. Soalnya kalau bayi posyandu itu balita sing sehat ya oleh bantuan, tapi sekarang sudah mengarah ke khususan kepada anak yang kurang gizi, ya. Itu. Terus kemudian, ya, jadi estimasi Pak Asif, ya, nanti bisa kita bicarakan. Kita tidak bisa menentukan seperti program penyakit, Pak. Tahun 2022 nanti sing kena diare kabeh piro? Karo, Pak, ya. Karena itu kasus, ya. Tapi kalau untuk memprediksi berdasarkan tahun yang lalu itu bisa, ya. Itu aja dari saya. Monggo Bu Kiasi dilanjut. Mungkin ini saya punya kenangan, mungkin ini bisa berdiskusi teman-teman yang lain. Adanya karena kami hanya sebatas sebagai pengarah dan hanya konsep saja. Ada kalanya mungkin momen-momen tertentu, karena sekarang adalah momen perencanaan desa, dan sekarang adalah sudah ada desa ke-3 Mbak sudah melakukan musdes untuk membentukkan tim verifikasi dan tim RKP untuk penyusunan apbdes 2022. Nah, ini mungkin kalau saya dari menganalisa pasti butuh perencanaan yang jelas, lah. Ada kalanya dari dinas kesehatan, mungkin dari Puskesmas Kepung maupun Beling, ada sharing kira-kira dari dinas kesehatan itu menganggarkan itu di mananya gitu. Saya kan gitu. Terus dari desa ini nganggarnya opo nih, nganggar beda apa itu? Desa nganggarnya stunting, kemudian Puskesmas juga stunting lah. Saya mungkin apakah itu perlu dibicarakan dengan forum mungkin Lintor, forum
mengumpulkan dari teman-teman sekdes ataupun bapak kepala desa itu untuk membahas itu. Mumpung sekarang masih di perencanaan, barangkali itu bisa dimasukkan di dalam perencanaan tersebut. Toh walaupun secara mekanisme mungkin secara pematok anggaran juga menyesuaikan dengan desa, kegiatan secara pemberian materi duluan mungkin dari teman-teman Mas Irwani dari teman-teman PKH bisa memberikan secara materi pada waktu FDS-nya, memberikan arahan terhadap ibu-ibunya pada kumpulan anak ini loh, warnanya jadi ini. Nah, maksudnya gitu. Jadi kayaknya dengan forum-forum itu akhirnya ketemu nanti dari teman-teman pertanian mungkin punya cara lain. Mungkin begitu. Mungkin hanya itu teman-teman. Ya, terima kasih Pak Hasil. Sebenarnya pemerintah sudah memberi wadah, sudah diwadahi pertemuan itu, yaitu pada saat musdes, ya. Jadi pada saat musdes itu karena di desa itu mesti ada perwakilan dari bidang desa, ya. Tapi bidang desa ini juga tidak bisa mewakili dari semua program yang ada di Puskesmas, ya. Jadi Pak Asif tadi bilang visi itu maunya yang dibiayai Puskesmas itu apa saja, keseling yang dibiayai Puskesmas itu apa saja, kemudian DPD yang dibiayai Puskesmas apa saja. Itu memang selama ini tidak ada titik temu, belum ada omong-omongan antara musyawarah antara desa sama Puskesmas. Sebenarnya kalau ingin itu diadakan itu bisa, ya. Dan saya pandang itu penting, ya. Karena kalau bukan dompleng di acara misalnya musdes, di acara NMD, ya, seperti diketahui NMD itu sebenarnya yang ditampilkan itu program sudah matang sebenarnya, ya. Jadi tidak cocok lagi untuk berdiskusi musyawarah, dan tidak cocok. Makanya aja musyawarah masyarakat desa biasanya ya karena sudah bertahun-tahun begitu, jadi yang kita tampilkan kondisi sudah matang, tidak bisa diudik-udik, jadi itulah. Riwayat sebelum membuat NMD itu yang perlu kita bicarakan atau kita adakan. Terima kasih Pak Asyik, nanti akan saya bicarakan dengan program, ya. Jadi ini tidak hanya masalah stunting ya, jadi masalah KIK di dalam ibu anak itu memang ada semacam jarak, ya, antara program Puskesmas dan desa, kan. Ini nanti kalau untuk wilayah selatan, wilayah Kebun, saya bisa ngomong, insya Allah nanti akan kita adakan di, nggak tahu nanti kita perencanaan dengan Bu KDU, kita adakan atau kita adakan pas ada pertemuan desa siaga. Tapi itu karena saking banyaknya, mungkin ya harus kita adakan tersendiri, ya, mungkin terserah nanti lah, ya. Kita nanti harus ini mungkin di tanggal berapa Mbak desa siaga itu Juli, ya, bulan Juli nanti pertemuan tingkat kecamatan juga, ya. Oh, masing-masing, ya. Jadi untuk wilayah selatan nanti di bulan Juli ada pertemuan desa siaga. Itu dari judulnya tidak bisa mengadopsi atau membawa maksud Pak Asif tadi. Jadi makanya nanti akan kita ada sendiri namanya apa ya, musyawarah perencanaan tingkat Puskesmas dan desa, mungkin begitu, ya. Itu akan kita mudah kalau Puskesmas itu fleksibel, ya, mau mengadakan acara harus kita perencanaan dulu, nanti di PAK bisa untuk kita laksanakan. Mungkin nanti di wilayah Koleng, ya, itu juga bisa seperti itu. Jadi biar kelompok, ya. Jadi biar Pak Lurah atau Pak Kepala Desa itu penganggarannya tidak hanya nukoknya berposyandu, nukoknya BMT, jadi dan bervariasi, yang jadi yang dilihat itu jangan hanya balitanya cocok. Di desa itu ada masalah hamil juga yang butuh pertolongan, butuh sentuhan dari desa. Ada anak balita yang butuh sentuhan dari desa, lah. Desa sendiri bingung, saya mau ngasih apa pada anak ini. Khawatirnya kalau DKI kalau Puskesmas, desa juga DKI kan nggak boleh dapat anggaran, ya. Insya Allah Pak Asif, terima kasih atas masukannya. Nanti akan kita bicarakan dulu dengan para pemegang program. Akan kita pertemukan Pak Asif, ya, pemegang program, semua program Puskesmas dan
semua perencanaan di tingkat desa, termasuk Pak Caleg, Perkabin Desa, termasuk Pak Asif akan kita undang di satu forum, dan nanti itu biasanya kita seperti GES lah. Di GES itu jadi di depan misalnya desa Siman, ya Siman itu nanti pemegang program gizi itu ngomong-ngomongan, gantian program sering ngomong-ngomongan, KIK ngomong-ngomongan gitu terus. Kalau keluarga duduk nggak bisa Pak, itu kalau bayangan saya itu gitu nanti harus bebas sebenarnya semacam GES ya. Jadi nanti Pak Caleg jadi bosnya ya, terus pendamping desa itu jadi asistennya lah, kita sebagai calegnya, jadi ngomong-ngomongan antar program. Jadi nanti sama-sama terbuka ya. Karena kita ada kegiatan rutinan, kegiatan rutin tidak bisa kita audit lah. Kegiatan rutin apa itu kadang teman-teman lintas sektor tidak tahu gitu loh. Jadi yang perlu kita cek. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari yang lain.